Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tasikmalaya. Saya Susan Susana dari SD Negeri Citatah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Perkenalkan, saya Umitria Budiarti, bertugas di TKP Kudadepa, Kecamatan Sukahning, Kabupaten Tasikmalaya. Saya Dede Abdulaziz dari SMA Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Wahai, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja, Wahai. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat ya Bu ya. Bu, nanti ini ada sesi coachingnya bersama Pak Dede. Iya Bu, benar. Saya berencana nanti jam 10 saya akan melakukan coaching bersama coach saya Pak Dede. Oke Bu, baik. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap potensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti ya Bu ya. Nah, maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan pada Bapak Dede. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih ya Bu kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya. Saya melakukan coaching bersama Pak Dede nanti. Ya. Baik Bu. Nah, jadi Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Nah, nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilai dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Ibu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur cerita atau tidak. Kita ketahui bersama ya Bu bahwa alur cerita terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot itu, apakah Ibu perlu mendengarkan dengan rasa? Nah, bisa di sini maksudnya Ibu ya, receive, summarize dan juga appreciate ya. Nah, jadi receive itu Bu bisa menerima pernyataan dari coaching. Nah, nanti Ibu itu kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coaching nanti dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Ya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya juga berencana untuk melakukan sesuai dengan alur cerita. Saya juga menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas Bu dengan rubrik yang Ibu sampaikan. Ya, baik Bu. Selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Baik Bu, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Bu, jadi saya pada saat melakukan coaching nanti ada 3 hal, yaitu 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik Bu, kira-kira Bu, ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik yang Ibu ingin? Nanti akan saya observasi
pada bagian mendengarkan dengan aktif Bu dan cara menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna seperti itu. Oke, baik. Berarti fokus pada kompetensi coachingnya ya Ibu ya? Ya, betul Nah, sekali, Bu. yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sisi coaching ini? Ya, yang pertama nanti saya menyimak dan saya mendengarkan. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari juga memberi asumsi maupun asosiasi Bu. Yang kedua saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar seperti itu. Baik Bu, mungkin demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bapak Dede nanti ya Bu ya. Nah, nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti bersama Pak Dede. Ya, baik Bu Ai, sampai ketemu lagi nanti ya Bu Ai ya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana teman Ibu? Alhamdulillah Pak, baik sekali. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya memiliki sedikit problem. Jika Ibu tidak sibuk juga boleh kita bincang-bincang sebentar Bu. Boleh Pak, kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong, apa yang bisa saya bantu dari Bapak? Ini Bu, saya ingin menemukan solusi ya Bu ya, solusi dari permasalahan yang saya Bu ya. Mungkin setelah saya bisa ceritakan kepada Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Ada masalah apa Pak? Ini Bu, ada satu siswa yang berbeda masuk dari pelajaran saya ya, tidak begitu semangat Bu, bahkan tugas pun tidak mau dikerjakan, yang membuat saya merasa sedikit pusing Bu ya cara menghadapinya. Baik Pak, Bapak bilang ada satu siswa ya Pak. Bapak sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak mengerjakan tugas Pak. Oh, sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut ya. Jadi apa yang saya lakukan itu karena tidak begitu semangat ya. Jadi menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya gitu. Nah, kalau begitu Pak, kondisi ideal apa sih Pak yang Bapak harapkan dari murid tersebut? Oh, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya gitu Bu. Begitu ya Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi misalnya Pak, supaya setiap kegiatan pembelajaran murid itu apa yang Bapak instruksikan itu bisa murid lakukan seperti itu Pak? Ada Bu, jadi berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik Bu, sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pelajaran saya yang diterapkan. Jadi hal yang akan saya lakukan itu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa atau murid dengan memperbanyak speaking, permainan kelompok sehingga bisa termotivasi anak tersebut mengikuti pelajaran olahraga yang PJOK yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya Bu. Oh iya Pak. Nah selanjutnya Pak, apakah ada metode yang pernah berhasil Bapak lakukan di kelas maupun di luar kelas misalnya Pak? Oh ada Bu ya, jadi metode yang saya pernah
kalau di olahraga itu kan kalau di luar itu cuaca ya, cuaca itu panas sehingga anak itu tidak mau ikut berolahraga gitu ya. Yang adanya studi tersebut dengan permainan kelompok. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok ya Bu ya. Dan dengan instruksi saya sebagai guru olahraga menyebutkan bahwa di situ ada klunya ya. Ada klunya dengan membagi siswa itu berbagi kelompok sehingga murid tersebut semuanya merasa senang dan gembira Bu. Tidak ada yang diem gitu ya, gerak semua dengan teknik game sesuai dengan pelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan harapan gitu Bu. Oh iya Pak, baik. Wah sangat luar biasa ya Pak ya. Jika kita rating nih Pak dari angka 1 sampai 10, tingkatan mana yang bisa meningkatkan motivasi belajar di kelas? Ya kalau menurut saya itu 9-10 lah ya, karena ya yang PJOK tidak ada anak yang tidak suka Bu. Yang namanya PJOK kan semua tidak suka gitu, dari anak TK, anak SMP, SMA atau suka juga yang orang itu suka karena itu banyak bermainnya gitu ya. Gitu ya Bu. Iya Pak, wah luar biasa sekali ya Pak ya. Ya. Nah Pak, sekarang kita ke posisi rencana ya Pak ya. Ya. Nah, apa sih rencana Bapak yang bisa dilakukan dan apa saja langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu saya segera menerapkan metode ya yang bervariasi, berinovatif dan tidak melakukan anak itu boring kemudian boring sehingga tidak ada istilah pergerakan yang lainnya. Itu yang tadi di awal pembelajaran itu ada breaking itu kan bisa disimpan di awal, di tengah atau di akhir dengan menarik ya Bu, seperti permainan kelompok atau game tadi, serta mengupdate ini yang penting itu mengupdate gitu ya, mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada peserta didik ya Bu ya, agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari saya gitu ya sebagai seorang pendidik. Betul sekali ya Pak ya. Nah dari yang Bapak utarakan, siapa saja sih Pak yang bisa membantu dalam menyusun rencana yang Bapak susun seperti itu? Oke, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah Bu. Ya, karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin ya, yang memberikan kebijakan sehingga dan kedua itu rekan sejawat. Mungkin kita tidak lepas namanya rekan sejawat. Ya, dan tak lupa juga bisa dikomunikasikan dengan ini kepada wali ya, kepada wali murid atau kepada orang tua. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah kira-kira berapa lama nih Pak waktu yang Bapak butuhkan ini? Sepertinya tidak butuh waktu yang lama Bu hal ini, karena yang saya akan lakukan secepatnya mungkin hanya saja dalam pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama kemudian ya dalam waktu, karena tidak ada yang instan ya Bu, kayak kita memasak mie itu kalau terjadi tidak, ini kan prosesnya Ya betul sekali gitu ya. Pak. Ya betul ya Pak ya, semuanya tidak ada yang instan ya Pak ya. Jadi kapan nih Pak Bapak bisa melaksanakan rencana Bapak tersebut? Wah kayaknya cepatnya nih Bu ya, karena saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka ya Bu ya, sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid ya maupun bagi pendidik gitu ya. Iya Pak. Kemudian apa sih komitmen yang akan Bapak lakukan dari rencana supaya berjalan dengan lancar? Ya saya akan konsisten Bu ya, konsisten secara kontinu ya, terus belajar dan mengupdate segala informasi dengan berkolaborasi ya Bu, kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dengan rekan sejawat dan bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah ya. Sehingga untuk meningkatkan prinsip dari saya sebagai seorang pendidik jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan Bu ya, dirindukan oleh saya. Wah luar biasa sekali ya Pak ya. Nah selain itu Pak, ada nggak dukungan dari pihak lain? Oh jelas Bu ya, kalau masalah dukungan itu harus didukung ya. Di sekolah saya dukungan sangat pasarannya ya. Kalau dikaitkan dengan PJOK itu pasaran itu sangat penting, nomor satu ya.
nomor satu. Dan modul juga saya butuhkan dan saya dapatkan di sekolah, baik dari tempat sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin internalnya dari saya saja Bu, ya, yang konsisten dalam menjalaninya. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, semoga rencana Bapak itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, amin. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak setelah kita berdua berbincang Pak? Yang saya rasakan senang, gembira, sehingga ada solusi dari perbincangan ini. Apakah ada hal lain lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya terima. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama ya Pak. Saya juga sangat senang sekali bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Pak. Ya. Sampai jumpa selanjutnya ya Pak. Ya Bu, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Sampai jumpa kembali ya Bu ya. Ya. Dari waktu ya. Ya, sama-sama ya Pak. Kalau saya lihat Ibu, bagaimana perasaannya setelah melakukan coachingnya tadi? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi saya diharapkan sudah bisa Bu. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi itu bisa tercapai Bu. Ya, baik Bu, pada saat coaching tadi itu jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang diharapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi setelah melakukan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur cerita Bu. Ya, jadi Bu sudah tercapai ya. Saya sudah. Jadi tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan alhamdulillah ya sudah tercapai. Ya, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Ibu ya. Silakan Bu. Oke, berdasarkan observasi menurut saya ya Bu ya, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan sangat baik sekali, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita tentunya ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah Bu, selain itu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, ya, dimana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh atau sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang akan saya sampaikan pada saat pra-observasi tadi itu, yaitu fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sangat baik Bu, yang Ibu lakukan tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya sudah tercapai maksudnya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, saya senang mendengar. Terima kasih ya Bu ya atas umpan balik yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Sama-sama Bu Ai. Nah, apakah dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intensif Bu, dengan mendengar lebih aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching ya Bu, yang di dalamnya ada permasalahan, semoga kompetensi tersebut bisa berjalan lebih baik. Siap Bu ya. Sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya Bu ya, semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan itu, yaitu dengan memperbanyak praktek coaching tentunya ya Bu ya. Iya Bu, jadi nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan tersebut dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Kira-kira Bu,
ada nggak hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi Bu? Kalau menurut saya sudah cukup Bu. Oke, nah baik Bu Ai, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu ya, lain hari, lain waktu, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Sama-sama Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Ai.